wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, berjumpa kembali kita di pertemuan mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Pada kali ini kita akan membahas pokok bahasan tentang manajemen eksposur valuta asing. Materi ini mengambil sumber dari buku Manajemen Keuangan Internasional, karangan Dr. Mamduh Hanafi. Nah, tujuan dari perkuliahan kali ini kita akan membahas mengenai risiko dan eksposur, kemudian jenis-jenis eksposur, dan bagaimana manajemen eksposur. Oke, sebagai awalan, ya perlu kita ketahui bahwa eksposur valuta asing ini timbul karena kurs valuta asing selalu berubah-ubah. Eksposur falas akan dialami oleh perusahaan yang melakukan pembayaran dan atau menerima pendapatan dalam falas. Ya. Oke, kita masuk ke subbab yang pertama yaitu tentang resiko dan eksposur. Ya, kita akan membahas apa itu resiko, apa itu eksposur, dan perbedaannya apa. Oke, kalau kita membicarakan eksposur, fokus kita di sini adalah di perusahaan multinasional ya. Nah, perusahaan multinasional ini karena memiliki karakteristik tertentu, karakteristik bisnis tertentu ya, maka menghadapi resiko karena perubahan kurs mata uang. Karakteristik bisnis di sini yang dimaksud adalah bahwa dalam menjalankan bisnisnya ini selalu terkait dengan kurs valuta asing. Nah, resiko ini menyebabkan perusahaan MNC mempunyai kemungkinan memperoleh hasil berbeda dari yang diharapkan. Ya, inilah yang namanya resiko. Sebagai contoh, perubahan kurs mata uang bisa mengakibatkan perubahan nilai aliran kas masuk karena kontrak bisnis ya biasanya ditetapkan dengan kurs tertentu. Nah, penurunan aliran kas masuk ini bisa mengakibatkan penurunan nilai perusahaan. Ya. Nah, tadi resiko dikatakan sebagai kemungkinan penyimpangan dari nilai yang diharapkan. Untuk mengukur resiko atau kemungkinan penyimpangan tersebut, ukuran statistik yaitu standar deviasi atau variance ya bisa digunakan. Jika distribusi aliran kas mempunyai standar deviasi yang tinggi, maka dikatakan aliran kas mempunyai resiko yang tinggi ya dan sebaliknya. Oke, resiko perubahan kurs tadi bisa diukur dengan teknik statistik, misalnya standar deviasi dari aliran kas yang diterima perusahaan setelah memperhitungkan perubahan kas. Resiko menunjukkan sejauh mana kemungkinan atau probabilitas aliran kas masuk di masa mendatang berbeda nilainya dari nilai yang diharapkan. Itulah resiko. Nah, bagaimana dengan exposure course ya? Kalau exposure course ini menunjukkan jumlah aliran kas yang akan berubah nilainya karena perubahan kurs. Nah, exposure ini menunjukkan berapa besar mata uang yang berisiko karena perubahan nilai mata uang. Contoh exposure ya, misalkan perusahaan memenangkan tender luar negeri dan akan menerima 2 juta dolar 3 bulan mendatang. Maka exposure yang dihadapi perusahaan tersebut adalah 2 juta dolar. Nilai 2 juta dolar mempunyai kemungkinan berubah 3 bulan mendatang,
tergantung kurs yang berlaku 3 bulan mendatang. Nah, exposure bisa diukur ya dengan jelas pada beberapa situasi seperti pada exposure transaksi. Tapi untuk exposure yang lain sulit diukur ya, nanti kita bahas. Oke, sekarang kita masuk ke jenis-jenis exposure. Nah, perusahaan multinasional menghadapi 3 jenis exposure, yaitu exposure transaksi, exposure operasi, dan exposure konversi atau exposure akuntansi. Oke, yang pertama exposure transaksi atau transaction exposure. Exposure semacam ini terjadi jika kontrak bisnis menggunakan harga tertentu dengan asumsi kurs yang tertentu, sementara kurs yang terjadi bisa berubah. Jadi sejauh mana nilai transaksi-transaksi kas di masa datang dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar. Nah, akibatnya timbul ketidakpastian besarnya aliran kas yang akan diterima dari kontrak tersebut. Oke, misalkan perusahaan memperoleh kontrak masuk bahan ke perusahaan Amerika dengan nilai 1 juta dolar yang akan dibayar 1 tahun mendatang. Aliran kas 1 juta dolar 1 tahun mendatang bisa mempunyai ketidakpastian karena kurs rupiah terhadap dolar 1 tahun mendatang bisa berbeda dengan kurs rupiah terhadap dolar sekarang. Oke, selanjutnya bagaimana manajemen dari exposure transaksi. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk memanage exposure transaksi atau mengurangi gitu ya. Yang pertama, melakukan hedging di pasar forward atau future ya. Nah, ini contohnya ya, perusahaan multinasional Indonesia mempunyai utang yang akan dibayar 3 bulan mendatang sejumlah 1.000 dolar. Kurs saat ini adalah 10.000 rupiah per dolar. Jika rupiah melemah atau depresiasi, perusahaan mengalami kerugian karena harus menyediakan rupiah yang lebih banyak untuk membeli dolar. Ya. Misalkan kurs forwardnya tadi adalah 10.500 ya rupiah per dolar, yang berarti pasar memperkirakan terjadinya depresiasi rupiah terhadap dolar. Nah, perusahaan tersebut bisa membeli kontrak forward, yaitu membeli dolar forward dengan kurs 10.500 rupiah per dolar. Itu contoh mengurangi resiko dengan hedging di pasar forward. Selanjutnya melakukan hedging di pasar uang ya atau money market hedge. Nah, kalau hedging di pasar uang ya dilakukan dengan cara meminjam dan meminjamkan dua mata uang secara simultan. Kemudian yang ketiga melakukan hedging melalui pasar opsi ya. Nah, opsi ini merupakan inovasi baru yang ditujukan untuk membatasi potensi kerugian sambil menjaga potensi keuntungan tetap tidak terbatas. Nah, kalau di dalam forward atau future itu potensi keuntungan dan potensi kerugian tidak terbatas. Maka ini opsi merupakan inovasi baru untuk membatasi potensi kerugian sambil menjaga potensi keuntungan tetap tidak terbatas.
Nah, biasanya karakteristik yang seperti ini menguntungkan bagi pembeli opsi. Karena itu, penjual opsi biasanya menetapkan biaya opsi atau premi. Nah, premi kemudian bisa dilihat sebagai biaya asuransi, yaitu mencegah kerugian dari perubahan kurs. Oke, selanjutnya yang bisa dilakukan adalah pengalihan risiko, ya. Nah, pengusaha Indonesia ini bisa menghilangkan risiko kurs valuta asing dengan cara menetapkan harga dalam rupiah, yaitu salah satu cara yang bisa dilakukan. Kalau penetapan harga dalam rupiah, contoh kasusnya tadi dengan pengusaha Amerika, maka dengan cara seperti ini, resiko perubahan kurs bisa dihindari, tetapi resiko perubahan kurs sekarang ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha Amerika Serikat. Jadi itu juga tergantung kesepakatan mereka mau atau tidak. Manajemen eksposur transaksi selanjutnya bisa dilakukan dengan manajemen kwitansi atau invoice, ya, dan pertanggungan resiko bersama. Nah, contoh tadi misalkan perusahaan Indonesia dan Amerika, ya, pengusaha menetapkan harga dalam bentuk rupiah, ya. Jika pengusaha Amerika meminta harga dalam bentuk dolar, maka kurs forward yang lebih sesuai digunakan untuk menghitung harga dalam bentuk dolar, ya. Nah, cara lain itu tadi manajemen kwitansi. Cara lain dengan menanggung bersama resiko perubahan kurs, ya. Atau di sini adalah pertanggungan bersama, ya. Nah, bagaimana contoh pertanggungan bersama? Ya, misalkan dalam contoh tadi, pengusaha akan menerima pembayaran sebesar 1 miliar rupiah, ya, dengan menggunakan kurs forward 3.200 rupiah per dolar. Nilai ini sama dengan 312.500 dolar. Nah, maka pembayaran bisa dilakukan separuh dalam rupiah 500 juta dan separuh dalam dolar atau 156.250 dolar. Nah, ini nanti kan separuh-separuh, ya, resiko kursnya. Yang terakhir bisa dilakukan dengan exposure bersih atau netting exposure. Exposure bersih berangkat dari konteks portofolio, ya, jadi bukannya aset secara individual. Perusahaan multinasional yang bergerak di beberapa negara akan mempunyai exposure pada beberapa mata uang sekaligus melalui beberapa kontrak. Yang penting adalah efek bersih dari pergerakan mata uang yang berbeda dan dari perbedaan antara kewajiban dengan pemasukan kas, ya. Jadi intinya exposure bersih ini totalnya, ya, misalkan gini. Jika perusahaan mempunyai utang dalam denominasi dolar senilai 1 juta dolar, sedangkan perusahaan mempunyai piutang dalam denominasi dolar senilai 750.000 dolar, maka exposure-nya tadi utangnya 1 juta, ya. Tapi ini dalam dolar. Lalu piutangnya 750.000 dalam dolar. Nah, exposure bersihnya tuh ya berarti 1 juta kurangi 750.000. Ada 250.000 dolar, yaitu resiko kursnya. Oke, selanjutnya exposure yang kedua, tadi kita bahas exposure
transaksi, kita masuk ke eksposur operasi. Nah, eksposur operasi ini timbul karena operasi perusahaan secara langsung atau tidak langsung ya akan dipengaruhi oleh perubahan kurs mata uang. Misalnya, jika mata uang satu negara menguat, harga produk yang dihasilkan negara tersebut menjadi relatif mahal dibanding produk luar negeri, sehingga daya saing turun dan menyebabkan turunnya aliran kas masuk ke perusahaan. Ya. Nah, pengukuran eksposur operasi ini sulit dilakukan karena eksposur operasi mempunyai orientasi masa depan, sehingga sulit memperkirakan aliran kas yang akan berubah karena perubahan kurs mata uang. Nah, kan kita kan nggak tahu nanti ke depannya bagaimana gitu ya. Kalau transaksi tadi kan sudah jelas ya, sudah ada transaksinya. Nah, pengaruh inflasi terhadap aliran kas, kemudian sulit memperkirakan horizon waktu yang tepat. Selanjutnya ke manajemen eksposur operasi ya. Nah, eksposur operasi tadi dijelaskan atau digambarkan mengakibatkan perubahan aliran kas masuk yang juga berarti perubahan nilai perusahaan. Nah, tergantung bagaimana reaksi atau respon manajer ini terhadap perubahan kurs. Perubahan kurs itu sebenarnya bisa menjadi ancaman sekaligus juga kesempatan. Penting untuk diperhatikan adalah bahwa perubahan kurs real yang akan mengakibatkan perubahan daya saing. Ya. Perubahan kurs nominal tidak dengan sendirinya mengakibatkan perubahan daya saing karena faktor inflasi masih harus diperhitungkan. Jika setelah memperhitungkan inflasi tidak ada perubahan, yang berarti tidak ada perubahan kurs real, maka daya saing perusahaan tidak akan berubah. Nah, ini beberapa pendekatan aktif yang bisa dilakukan oleh manajer sebagai respon terhadap perubahan kurs ya. Dari sisi pemasaran ini bisa seleksi pasar, strategi produk, strategi penetapan harga, strategi promosi. Lalu dari sisi produksi bisa bauran input, lokasi pabrik, manajemen produktivitas, dan diversifikasi operasi. Kalau dilihat dari keuangan bisa melalui natural hedging, back-to-back loan, swap, lead, and lag. Oke, ini saya jelaskan singkat dulu satu persatu. Oke, dari sisi pemasaran seleksi pasar. Seleksi pasar ini menentukan pasar mana yang akan dimasuki dengan strategi yang bagaimana. Negara dengan mata uang yang menguat merupakan target yang cukup menarik dimasuki karena harga menjadi relatif lebih mahal dibandingkan dengan harga produk impor. Ya, ini seleksi pasar. Salah satunya dengan pilih negara yang mata uang yang menguat ya. Kemudian strategi bauran pasar atau produk ya, strategi produk. Bauran pasar kan ada produk. Ini untuk menghindari sensitivitas pasar terhadap harga, perusahaan bisa mengembangkan lini produk yang lebih beragam ya, jadi perlu lini produk. Tidak hanya tergantung pada produk yang menggunakan harga sebagai alat persaingan. Oke, selanjutnya strategi penetapan harga. Jika kurs berubah, ada dua tujuan yang tidak selalu konsisten, ya pangsa pasar dan margin keuntungan atau profit margin. Jika mata uang negara mengalami devaluasi atau depresiasi, produk yang dihasilkan oleh perusahaan di negara tersebut akan relatif menjadi murah ya. Jadi pilihannya nanti harga berubah atau bisa juga harga tetap. Selanjutnya strategi promosi.
Nah, untuk menghadapi perubahan kurs, promosi dilakukan konsisten dengan strategi produk atau harga. Sebagai contoh, jika mata uang yen menguat terhadap rupiah, perusahaan Indonesia mempunyai kesempatan untuk menembus pasar Jepang ya, atau menarik konsumen Jepang membeli produk Indonesia. Nah, ini perusahaan Indonesia bisa menampilkan promosi ya, yang menonjolkan harga. Ini harusnya masih bisa satu lagi strategi promosi atau strategi distribusi ya. Dari sisi produksi ada bauran input atau komposisi input ini salah satu perubahan yang ringan sebagai akibat perubahan kurs adalah mengubah komposisi input. Nah, perusahaan ini bisa menggunakan input lebih banyak dari negara dengan mata uang yang mengalami depresiasi dan mengurangi input dari negara yang mata uangnya menguat ya. Selanjutnya, pemindahan fasilitas produksi atau lokasi pabrik gitu ya. Jika perusahaan multinasional mempunyai beberapa pabrik di beberapa negara, tingkat produksi bisa diubah-ubah ya. Tingkat produksi akan ditingkatkan di pabrik dengan negara mata uang yang lemah. Nah, kalau yang mata uang yang menguat dikurangi. Sorry, itu tadi yang manajemen produktivitas. Kalau lokasi pabrik ini dalam jangka pendek, kebijakan produksi seperti mengubah komposisi input dan memindahkan fasilitas produksi bisa dilakukan dalam jangka pendek. Nah, jika dua kebijakan tersebut belum cukup mengurangi risiko perubahan kurs falas, ya maka bisa mendirikan pabrik di negara yang mata uangnya mengalami depresiasi atau devaluasi. Oke, selanjutnya manajemen produktivitas, meningkatkan produktivitas yang ini ya. Salah satu cara mengatasi masalah exposure ekonomi yang cukup fundamental adalah dengan meningkatkan produktivitas ya. Jadi pabrik yang tidak efisien ditutup. Lalu juga ada otomatisasi bisa lebih diperbanyak ya. Selanjutnya kebijakan keuangan. Ada natural hedging atau hedging alamiah ya. Melalui hedging alamiah, perusahaan multinasional ini berusaha menyeimbangkan denominasi aliran kas masuk dengan denominasi aliran kas keluar ya. Contoh ya, perusahaan multinasional Indonesia mengekspor barang ke Filipina. Perusahaan tersebut dengan demikian memperoleh aliran kas masuk dengan denominasi peso Filipina. Sementara input dibayar dengan rupiah. Misal terjadi depresiasi peso Filipina yang cukup signifikan, maka aliran kas masuk akan menjadi lebih sedikit jika kas tersebut dikonversikan ke rupiah. Sedangkan aliran kas keluar dalam rupiah tidak berubah. Dengan demikian, perusahaan mengalami aliran kas masuk bersih yang lebih sedikit. Nah, untuk menghindari situasi semacam tadi, perusahaan multinasional bisa memperbanyak aliran kas keluar dengan denominasi peso, ya, peso Filipina. Nah, untuk menyeimbangkan tadi aliran kas masuknya. Apa yang bisa dilakukan? Misalkan perusahaan multinasional tersebut bisa memperbanyak input dari Filipina sehingga aliran kas keluar dibayar dengan peso Filipina. Oke, selanjutnya back to back loan. Kalau back to back loan penggambarannya seperti ini. Misalkan ada dua perusahaan multinasional. Perusahaan Amerika Serikat dengan cabang di Prancis gitu ya. Nah, kemudian perusahaan Perancis dengan cabang di Amerika Serikat.
Jika cabang Prancis membutuhkan dana dalam bentuk franc dan cabang Amerika membutuhkan dana dalam bentuk dolar, masing-masing pusat tidak perlu memasok dana secara langsung. Ya, jika memasok dana secara langsung akan terjadi exposure falas. Nah, pusat Amerika memberikan dana dalam dolar, kemudian dikonversi ke franc dan diberikan ke cabang Prancis. Nah, melalui back-to-back loan, maka perusahaan Prancis ini memberikan pinjaman dalam bentuk franc ke cabang Prancis dari perusahaan multinasional Amerika. Sedangkan perusahaan Amerika memberikan pinjaman dalam bentuk dolar ke cabang Amerika, ya dolar Amerika ke cabang Amerika. Dengan cara yang semacam itu, pinjaman akan didenominasi dengan mata uang lokal, ya yang lebih sesuai dengan denominasi aliran kas masuknya. Sehingga cabang Perancis mempunyai utang dalam bentuk franc sesuai dengan denominasi aliran kas masuknya. Demikian juga dengan Amerika, ya, dengan cabang yang Amerika. Nah, selanjutnya dari sisi keuangan bisa dilakukan swap, ya. Swap mata uang dilakukan dengan menukar aliran kas dengan denominasi yang berbeda. Contoh, perusahaan multinasional Indonesia mengekspor barang ke Amerika dan meminjam dana dalam rupiah ke bank di Indonesia. Untuk menyeimbangkan aliran kas masuk dengan kas keluar atau mengurangi exposure valuta asing, akan lebih baik ya bagi perusahaan multinasional tersebut untuk menukar aliran kas masuk ke dalam rupiah, ya. Selanjutnya leading and lagging, ya, lead and lag. Nah, leading ini berarti mempercepat aliran pembayaran, sedangkan lagging berarti memperlambat pembayaran, nanti disesuaikan dengan kursnya. Oke, yang terakhir exposure konversi atau exposure akuntansi atau exposure translasi, ya nama lainnya, ya. Ini terjadi jika laporan keuangan dipengaruhi oleh perubahan kurs mata uang. Ya, untuk perusahaan MNC dengan cabang atau anak perusahaan di luar negeri, maka penyusunan laporan keuangan konsolidasi akan melibatkan konversi mata uang. Konversi tersebut akan mengakibatkan exposure konversi, ya. Oke, metode konversi. Perusahaan MNC ini menggunakan mata uang yang berbeda-beda untuk anak atau cabang perusahaan di luar negeri. Dalam pelaporan-laporan keuangan diperlukan mata uang tunggal, biasanya mata uang negara di mana kantor pusat berada. Nanti laporan keuangan anak atau cabang perusahaan akan digabung membentuk laporan keuangan konsolidasi. Nah, sebelum disusun laporan keuangan konsolidasi, laporan keuangan cabang harus dikonversi ke mata uang yang sama. Nah, dalam proses konversi inilah muncul yang namanya exposure konversi. Kebanyakan sih biasanya dikonversi dalam dolar, ya. Nah, bagaimana metode konversi laporan keuangan? Ada 4 metode. Yang pertama, current atau non-current. Ini menggunakan jangka waktu sebagai patokan dalam penentuan kurs yang digunakan, ya. Current berarti yang saat ini, jangka waktunya saat ini. Kemudian monetary atau non-monetary ini menggunakan kesamaan dalam atribut aset untuk menentukan kurs yang akan dipakai. Jadi bukan menggunakan jangka waktu, ya, untuk menentukan kurs yang akan dipakai. Nah, di monetary atau non-monetary ini aset moneter seperti kas, surat berharga, utang atau piutang dagang ini mempunyai kesamaan karena nilai aset tersebut akan berubah secara langsung apabila ada perubahan kurs. Sedangkan yang non-monetary seperti aset fisik, ya, pabrik, persediaan nilainya tidak secara langsung berubah apabila kurs berubah. Kemudian metode yang ketiga temporal. Metode ini hampir sama dengan monetary atau non monetary, tapi kriteria yang dipakai adalah
Apakah aset atau kewajiban dicatat menggunakan harga pasar atau harga perolehan? Harga pasar itu berarti harga saat ini. Nah, harga perolehan itu ya saat dibeli ya, harga saat dibeli. Selanjutnya, current rate metode ini merupakan metode yang paling sederhana ya. Jadi aset atau kewajiban dalam neraca dikonversi dengan menggunakan kurs saat ini. Oke, selanjutnya masuk ke manajemen exposure akuntansi. Ada dua hal yang bisa dilakukan, yaitu dengan balance sheet hedge ya. Ini masih kaitannya dengan hedging ya, atau contractual hedge ya. Oke, balance sheet hedge ini tergantung metode current rate dan metode monetary atau non-monetary. Nah, balance sheet hedge ini adalah menyeimbangkan jumlah aset dan kewajiban yang terekspos, sehingga efek neto dari exposure akuntansi akan ditiadakan. Perubahan kurs falas akan mengubah nilai aset yang terekspos, tetapi nilai kewajiban yang terekspos juga akan berubah dengan jumlah yang sama, tetapi arahnya berlawanan dengan perubahan nilai aset. Ya. Biaya balance sheet hedge tergantung pada biaya pinjaman relatif ya. Bila biaya pinjaman falas setelah disesuaikan dengan resiko falas lebih tinggi dari biaya pinjaman mata uang perusahaan induk, maka balance sheet hedge memiliki biaya positif. Perusahaan biasanya telah membuat perencanaan untuk melakukan pengamanan terhadap resiko falas dengan memutuskan jumlah dan denominasi mata uang pada rekening neraca tertentu. Yang terakhir melalui contractual hedge ya, exposure akuntansi tidak dapat dihindari dengan menggunakan contractual hedge ya, hedging kontraktual. Tujuan yang ingin dicapai dari contractual hedge bukan pengamanan tetapi lebih condong untuk meraih keuntungan melalui spekulasi di pasar forward. Oke, itu tadi sedikit penjelasan mengenai manajemen exposure valuta asing. Ya, jika ada pertanyaan atau diskusi, nanti kita lanjut di Elena atau di grup. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.